Supaya dengan modal 50.000, 100.000 itu bisa tiba-tiba langsung boom. Widih. Gitu. Halo Jonity. Welcome back to Charlene Jodan's channel. Selamat datang di channelnya Cece Charlene. Luar biasa nih. Welcome Ricky. Seperti biasa teman-teman. Jadi kalau kita bahas kripto udah pasti ada teman saya. Namanya Ricky. Nah teman-teman, hari ini kita bakal bahas banyak banget deh buat awamers ya. Buat yang baru-baru. Bener banget Ricky. Jadi ternyata banyak loh teman-teman kita tuh yang pengen banyak tahu kripto tuh apa sih Ya, bener gitu. banget. Terus dengar-dengar katanya nggak mau mulai bisnis kripto karena modalnya katanya puluhan juta sampai ratusan juta. Nah itu, Ricky juga mau nanyain itu tuh soal channel kita ini. Jadi kan memang ngobrol seputar cryptocurrency ini sebagai wadahnya Ricky juga untuk belajar sama Cece Charlene yang udah biasa berhubungan sama yang cryptocurrency gitu. Ya. Mungkin kalau boleh tahu Cece sendiri udah mulai dari kapan sih, Cece? Kalau main kayak ginian? Kripto ya. Main kripto dong. Kripto tuh aku sebenarnya baru Rick. Baru Jadi baru banget. Itu di 2011. 2011 baru main kripto. Oh. Bukan main sih. Jadi aku benar-benar mau tahu kripto itu apa sebenarnya. Jadi pengen tahu kok namanya bagus. Cryptocurrency gitu kan. Karena namanya bagus. Iya, karena namanya Karena bagus. namanya bagus. Betul. Jadi aku merasa kayak apa pengen tahu gitu. Ternyata setelah aku pelajari, waktu itu infonya minim ya. Yang banyak bahas tuh dari luar negeri. Ya dari luar negeri bahas, tapi aku tetap cari tahu. Sampai aku pernah tuh ikut kelas seminar, dan itu mahal banget loh guys. Jadi buat kalian bener-bener yang mau belajar, kalian wajib banget subscribe, komen, like, dan share. Supaya kita semua bisa sukses sama-sama di dunia kripto guys. Tepat ya, tempat gitu. belajar yang paling enak lah kalau sini ya. Bener banget Rick. Nah, boleh deh kalau gitu, Ricky juga pengen tahu kan, ibaratnya kalau Cece tadi bilang dulu Cece harus ikut seminar dulu. Nah, kalau kita yang awam gini apakah emang harus kayak gitu, Cek? Ricky sendiri kan juga misalnya banyak kebutuhan lain nih untuk mulai cryptocurrency, modalnya boleh spill dikit dong, Cek? Kalau modal sekarang tuh murah, bener murah. Kenapa? Kita bisa start trading itu dengan modal 50.000, 100.000 juga bisa loh. 50.000 udah bisa? Bisa, Bisa banget. Biasa 50.000 maksudnya kan umum banget, semua orang bisa ngeluarin. Bener, Bisa bener. 50.000 kalau kita keluar habis sia-sia, ya kan? 100.000 kita beli baju online juga udah habis sia-sia. Iya, makanya. Tapi di dunia kripto 50.000, 100.000 itu benar-benar bisa bikin income kita luar biasa gitu loh. Jadi pertama tuh gampang banget sih. Kalau awamers itu cuma perlu tahu aja startnya, kalian mesti tahu dulu tuh exchanger itu apa. Exchanger tuh ini ya guys. Nah, lalu kalian juga mesti tahu blockchain. Blockchain itu apa? Blockchain tuh di sini nih. Kalian bisa baca ini dan kalian pahami dulu. Nah, itu blockchain. Kemudian kalian juga harus cari tahu kripto apa nih yang lagi in supaya dengan modal 50.000, 100.000 itu bisa tiba-tiba langsung boom. Widih. Gitu. Gila, dari awal banget bisa langsung boom. Nah, ini nih yang perlu kita pelajarin nih, biar teman-teman mungkin ya biar nggak trauma kan. Sekarang masyarakat ini banyak banget yang begitu mulai mungkin karena ada sesuatu hal yang dia kira itu untung ternyata malah buntung tuh, Cek. Iya, betul. Mungkin Cece ada pengalaman-pengalaman juga nggak sih kalau soal itu? Pernah. Jadi di kripto itu sebenarnya dia banyak cara ya. Ada yang namanya mining, ada yang namanya trading, farming, staking. Trading tadi udah ya. Terus ada yang namanya futures. Saya pernah kejeblos di futures. Aduh, itu benar-benar MC habis gitu. Jadi rugi karena waktu itu saya salah karena saya belum begitu paham. Lalu saya coba dengan modal yang cukup besar. Harusnya kan kalau kita coba-coba guys, ingat ya guys ya, yang namanya coba tuh modalnya mulai aja dulu dari yang kecil, baru yang gede, baru kalau udah firm, udah yakin, udah ngerti caranya baru digedein lagi gitu. Jadi harus pakai resiko manajemen. Jadi kalian harus menganalisa resikonya. Money management juga penting gitu. Itu dia pentingnya kita nonton channel ini berarti ya, Ce ya? Iya, bener banget. Penting karena banget kita benar-benar mau sharing buat bantu teman-teman supaya teman-teman tuh paham. Banyak loh ya, maksudnya di kenalanku yang berasa kayak aduh sekarang tuh duit stuck. Mau bisnis takut gitu. Jadi mereka malah bertanya sama aku, kok kamu enak banget ya, maksudnya nggak pusing. Karena dulu aku kan konven ya, Rick. Tapi sejak pandemi tuh
gulung tikar gitu kan. Gulung tikar. Gulung tikar juga Gulung ya? tikar. Pasti karena Ini pandemi harus itu nyari solusi nih dampaknya yang gulung gede. tikar nih, pandemi iya kan? ini kan, ya. Iya. Nah, makanya jadi sekarang orang melihat kok bisa gitu loh. Padahal cuma digital kan. Itu digital, kamu nggak bisa pegang nggak ada fisiknya, nggak ada ininya, betul. bingung. Tapi meskipun cuma angka, kalau kita benar-benar dalemin, kita tahu itu benar-benar jadi tumpukan duit. Wih, Ya, gitu. Tunggu dulu Cek, teman-teman cuanit ini harus tahu tumpukan duit ini segimana sih Cek, kalau boleh tahu Cece dapatnya nih. Sekarang iya dong, kita pengen spill dikit lah. Ya, sebenarnya aku bukan trading ya, bukan Oke. trader, sorry, bukan trader. Saya nggak suka trader karena di dunia kripto yang namanya trader tuh tidak pernah kaya. Oh gitu Ya, ya. tidak Padahal pernah yang kaya. paling sering digemborin trader ya. Iya, karena mungkin mereka mau belajar. Kalau saya itu holder guys, gitu. Jadi saya selalu beli koin atau kripto yang harganya masih murah banget. Bahkan masih micin. Tahu micin ya? Iya. Ya, micin tuh ini nih, ini Oke, micin gitu. oke. Nah, jadi kalau kita ngomongin kripto, kita harus beli saat dia benar-benar murah gitu. Nah, jangan dipikirin kalau nanti dia turun atau dia stuck, nggak usah dipikirin. Yang penting kita udah tahu nih kripto ini tuh fundamental, itu penting, fundamental betul, fundamental kriptonya bagus. Ya udah kita beli, diamin aja, gitu. Aku sih pengen bahas juga sih, ada berapa koin yang sampai hari ini aku masih pegang. Iya bener, kita harus tahu pegang. banget tuh soal mana-mana yang perlu kita pilih lah pertama ibaratnya. Betul. Untuk masalah koinnya, untuk tadi yang di blockchain juga tadi belanjanya apa aja yang perlu tahu. Mungkin langkah-langkahnya sih Cek, kalau boleh tahu Cek. Langkah-langkah buat Untuk ya setelah kita tahu ilmunya tadi, terus kita mau eksekusi lah ibaratnya. Oke. Gampang kok, tinggal download exchanger ya. Jadi exchanger itu Download exchanger. Ya. Nanti linknya ya betul. Jadi download exchanger, kemudian kita verifikasi data. Nah, jadi satu keamanan di exchanger tuh bagus sekali. Kenapa? Kita ada yang namanya KYC guys. KYC itu Know Your Customer, di mana kita harus melampirkan data diri kita yang real. Jadi nggak bisa bohong gitu. Nah, itu butuh waktu 1 kali 24 jam kalau nggak salah. Kalian harus verifikasi data kalian dulu. Setelah sudah verifikasi data, udah kalian coba. Jangan langsung pakai uang banyak ya, uang besar jangan. Coba dulu 50.000, 100.000 untuk coba-coba tuh. Iya, yang tadi ya. Beli koinnya, terus cara jualnya gimana. Itu semua bisa kita set kok, Rick. Ya, jadi kita mau set, misal kamu beli koin apa 50.000. Lalu kamu pengen jual di harga 68.000 misal. Ya udah kamu tinggal set, kamu beli 50.000, kamu set aja mau jual di 68.000 gitu. Nanti ketika koin itu menyentuh harga 68.000 ke atas sedikit, itu udah otomatis kejemput dan langsung profit. Oh ya Gitu. ampun. Jadi udah gampang banget. Itu langkah start yang paling efisien sebenarnya itu ya Cece Paling ya, gampang. dibanding segala langkah-langkah yang banyaknya. Bener. Jadi kalau kita beli koin, diamin aja 6 bulan sampai setahun, nggak ada yang nggak mungkin itu harganya naiknya drastis. Tapi kalau boleh tahu nih Cek, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih, mungkin teman-teman di kru ini banyak yang nggak tahu nih. Guna, ya ibaratnya setelah kita memiliki banyak hasil daripada cryptocurrency, keuntungannya sih apa aja sih Cek untuk bisa dimanfaatkan lah? Maksudnya nominal-nominal ini apakah kedepannya akan semuanya pakai kripto gitu? Semua akan kripto pada waktunya. Kalau menurut saya ya. Kenapa? Soalnya gini ya guys, kita sekarang tuh semua serba digital. Ya, benar. kalian tahu yang namanya Dana, OVO, GoPay, ya. E-wallet ya, e-wallet ya. Bukan e-wallet, ShopeePay itu semua itu namanya cashless. Iya, Ya, benar. cashless. Siap. Jadi cashless tuh kita bisa melakukan pembayaran apapun tanpa kita mengeluarkan uang fisik. Tanpa fisik. Itu cashless. Nah, jadi cryptocurrency itu sebenarnya tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Cuma bedanya cryptocurrency itu bisa kita tradingkan, bisa kita mining. Banyaklah dia sistemnya yang kamu mau cuannya di mana? Farming, staking, trading, atau holder gitu loh. Jadi banyak. Kalau kita ngomongin kripto tuh sangat luas gitu, Iya, luas benar. banget ya. Bahkan sekarang saya aktif di farming dan staking gitu. Tapi nanti saya akan bikinkan tutorial-tutorialnya Betul, supaya siap. teman-teman bisa belajar juga. Ini dia yang gitu. penting ya. Jadi ini baru pengantar aja nih ya Cece ya. Ya. Kedepannya kita bakal banyak ngasih edukasi-edukasi lah kepada Bener teman-teman. banget. Bahkan mungkin kita datangkan teman-teman yang punya pengalamannya di bidang tersebut biar nanti bisa saling sharing gitu ya Cece. Bener, bener. Nah ini terakhir nih Cece.
Apa tuh? Kalau boleh tahu nih, kalau sekarang ini mata koin apa aja nih yang lagi cuan nih buat teman-teman pemula nih? Lagi cuan ya? Iya. Basically saya mainnya koin-koin yang cuan sih guys. Wih, jadi cuan semua berarti yang Cici cuan mainin? semua. Jadi kalau di kripto tuh pasti cuan semua ya. Asal kita benar-benar harus terus mau upgrade ilmu, kita mau baca, kita mau cari tahu gitu ya. Nah jadi saya mau bahas satu kripto yang paling cuan. Nggak satu, ada 3. Ya. Bas Dogecoin. Wah. Terus ada Shiba Inu. Shiba Inu juga bagus. Kemudian ada yang namanya Racha, Radio Caca. Radio Caca. Kamu tahu dong siapa yang punya Radio Caca itu? Belum tahu, Cik. Mamanya Elon Musk. Oke, siap. Doge. Pantes ya. Racha itu masih micin. Ya. Bukan generasi micin. Micin. Beda ya. Micin di istilah cryptocurrency. Betul. Jadi micin itu guys, maksudnya adalah token atau koin ini tuh mereka belum officially rilis ke exchanger. Jadi exchanger tuh banyak ya, ada Indodax, ada toko kripto, ada Huobi, ada banyak lah, ada Binance. Binance tuh terbesar di dunia gitu. Jadi mereka koin-koin ini belum rilis, tapi udah kita bisa beli. Nah, keren kan? Lagi berkembang lah ibaratnya. Bener, kita bisa beli. Caranya gimana? Pokoknya kalian follow aku, terus ikutin video-video aku pasti kasih semua tutorial buat kalian. Wih, Gitu. itu kalau closing dari kita nih ya, pokoknya harus di-subscribe terus. Bener banget. Subscribe, like, komen, dan share. Jadi kalau buat teman-teman, kalau kalian ada info satu koin atau apapun itu yang menurut kalian bagus, kalian pengen aku pelajarin lalu aku share ke teman-teman lainnya, kalian boleh tuh isi di komen ya. Jadi kita sama-sama sharing, kita bantu teman-teman yang lainnya. Oke? Jadi buat teman-teman yang penasaran, aku akan sharing video apa selanjutnya, terus kalian bisa dapat ilmu apa aja, kalian stay tune di video berikutnya. Ya, nanti tetap subscribe hanya di channelnya Charlene Jodan Channel. Sampai jumpa. Bye-bye.